Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alamsyah dengan NIM G701-21006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur kimia daripada naproxen terhadap proses absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, serta ekskresi, dan terhadap aktivitas biologisnya. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa naproxen ini adalah obat NSAID atau non-steroid antiinflamasi, yang mana dia bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin oleh enzim siklooksigenase. Jadi baik kita lihat daripada strukturnya, ini adalah struktur daripada naproxen, yang mana dia terdiri dari inti naftalen, bisa kita lihat di sini, baru kemudian ada gugus metoksi, serta gugus asam karboksilat. Yang mana gugus-gugus inilah atau dari struktur inilah yang akan bertanggung jawab pada proses atme dan juga bagaimana aktivitas biologisnya. Di sini kita bisa lihat bahwa dari inti naftalen ini, kemudian juga dari metoksi ini akan berpengaruh terhadap bagaimana lipofisilitas daripada naproxen. Jadi karena adanya inti naftalen, kemudian adanya gugus metoksi, sehingga kelarutan di dalam lemak daripada naproxen itu tinggi. Kemudian asam karboksilatnya inilah yang akan bertanggung jawab pada proses penghambatan daripada enzim siklooksigenase. Kita lihat untuk secara kimianya dan juga aktivitasnya, yang mana naproxen ini mempunyai satu inti chiral, yang mana dia terdiri ada dua, ada S-naproxen dan juga R-naproxen, yang mana di sini S-naproxen ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap siklooksigenase sehingga dia dapat berpengaruh terhadap penghambatan sintesis prostaglandin, sedangkan R-naproxen ini dia tidak aktif atau memiliki afinitas yang rendah terhadap siklooksigenase, dan juga dia punya potensial toksik terhadap hati. Sehingga di pasaran itu menurut literatur yang saya baca bahwa yang banyak dipasarkan itu adalah S-naproxen. Tetapi ada beberapa penelitian pada hewan uji menunjukkan bahwa R-naproxen ini mengalami pengubahan menjadi S-naproxen, tetapi penelitiannya masih terbatas pada hewan uji, jadi perlu penelitian lebih lanjut lagi jika ingin diterapkan pada manusia. Kemudian untuk sifat fisika dan kimianya, di sini kita bisa lihat bahwa pKa yaitu 4,2 asam lemah, kemudian log P-nya itu 3,3, cukup tinggi, maka dia sifatnya lipofilik. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa dia mempunyai inti naftalen, kemudian juga punya gugus metoksi, sehingga dia memiliki sifat yang lipofilik. Kemudian karena pH-nya asam lemah, maka bisa kita lihat di sini di grafik perbandingan antara presentasi anionisasi atau tak terion dengan pH. Di sini jika obat asam lemah berada pada pH atau pada lingkungan yang dalam bentuk asam juga, maka dia dalam bentuk tak terionnya itu akan besar. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa obat akan diabsorpsi lebih baik atau obat akan diserap jika dia dalam bentuk tak terion, kemudian dia larut. Jadi sehingga karena dia di kondisi asam, dia bentuk tak terion, kemudian juga dia punya lipofisilitas yang tinggi, maka untuk permeability daripada naproxen ini sangat baik. Tetapi karena tadi dia asam lemah sehingga dia di dalam lambung itu akan dalam bentuk tak terion, maka kelarutannya itu sangat rendah, kelarutan sangat airnya sangat rendah, sehingga tentu saja seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa obat akan diserap jika dia dalam bentuk terlarut dan dalam bentuk tak terion, sehingga mudah untuk menembus membran sel. Karena membran sel kan itu terbentuk dari fosfolipid bilayer, sehingga yang larut dalam lemak ini akan lebih mudah tembus. Tapi karena ada syarat yang harus larut, karena kelarutan daripada naproxen sangat rendah, maka
Di pasaran yang banyak diperjualbelikan itu adalah yang dalam bentuk natrium naproxen, sehingga baik daripada permeability-nya kemudian solubility-nya itu akan baik, sehingga daripada absorpsinya akan optimal. Kemudian kita lihat, ini sudah saya jelaskan sebenarnya tadi beberapa slide, tetapi saya akan coba jelaskan lagi bagaimana hubungan struktur kimia terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Di sini absorpsi dan juga distribusi. Naproxen cepat dan hampir seluruhnya diserap melalui saluran cerna. Bentuk natrium seperti yang saya sebutkan sebelumnya meningkatkan kelarutan dan mempercepat onset. Setelah diserap, naproxen hampir seluruhnya terikat pada albumin plasma. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam plasma itu terdapat 3 protein plasma, yaitu albumin, kemudian globulin, dan juga fibrinogen. Tetapi naproxen ini punya yang namanya afinitas yang tinggi terhadap albumin, sehingga sebagian kecil dapat menyerap ke jaringan karena dia berikatan dengan albumin tadi. Tetapi karena dia berikatan dengan albumin, ini akan bersifat seperti depot, jadi akan lepaskan perlahan ketika dalam bentuk aktifnya sedikit, maka akan dilepaskan sehingga daripada durasi daripada naproxen ini akan cukup lama. Dan juga karena tadi dia punya afinitas tinggi terhadap albumin, maka volume distribusi yang rendah karena dia dominasi di dalam sirkulasi darah. Kemudian metabolisme. Naproxen di metabolisme di hati, ya kita lihat di sini di dalam gambar yang saya cantumkan di dalam PowerPoint saya, bahwa naproxen itu pertama itu akan terjadi demetilisasi, yang mana seperti yang kita ketahui tadi bahwa naproxen ini punya gugus metoksi. Ketika dia di metabolisme di hati, maka akan terjadi dimetilisasi, metoksinya akan dihilangkan. Bisa kita lihat sini fase 1 oleh CP menjadi desmetil naproxen atau 6O desmetil naproxen. Kemudian selanjutnya karena tadi dia kelarutan yang rendah dalam air, jadi dia sulit untuk dikeluarkan. Maka dari itu, metabolit ini akan dikonjugasi dengan glukuronida atau sulfat. Di sini di gambar yang saya dapat dia dikonjugasi dengan sulfat atau terjadi proses sulfatasi, yang mana ketika dia diikat dengan sulfat maka kelarutan dalam airnya akan meningkat sehingga dia akan lebih mudah untuk diekskresikan melalui urin. Ini menurut penelitian yang saya baca sekitar 66-92% naproxen diekskresikan melalui urin dalam bentuk metabolit terkonjugasi dan hanya kurang dari 5% dalam bentuk utuh. Jadi kita masuk kepada bagaimana hal-hal yang telah kita bahas tadi, yaitu mulai dari struktur kimia dan juga sifat fisika kimia obat mempengaruhi terhadap aktivitas biologis. Ketahui bahwa struktur gugus karboksilat dan juga aromatik dari naproxen adalah kunci daripada ikatan kimiawi pada situs aktif siklooksiggenase karboksilat, karena gugus karboksilat ini mengikat residu polar di siklooksiggenase, sedangkan cincin naftalen dan juga substituen metoksi meningkatkan interaksi hidrofobik dalam saluran enzim. Kemudian kombinasi ini memastikan naproxen lebih efektif menurunkan sintesis prostaglandin. Kemudian sifat fisik lainnya seperti molekul kecil kayak itu kurang lebih 230 Dalton, kemudian log P tinggi yang telah saya sebutkan tadi, itu mempengaruhi proses farmakokinetik, menyebabkan distribusi ke jaringan luas tetapi waktu paru yang panjang. Karena tadi juga dia mempunyai afinitas yang tinggi terhadap albumin atau protein plasma, sehingga dia tentu saja akan mempengaruhi pada bagaimana durasi obat ini bekerja. Saja yang dapat saya jelaskan untuk bagaimana pengaruh daripada struktur kimia naproxen terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, serta aktivitas biologis.
Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dan juga apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.